Banyak orang tidak menyadari bahwa setelah melewati usia 55 tahun, tubuh mereka diam-diam mulai kehilangan kekuatannya. Ini bukan hanya sekadar merasa lelah atau malas bergerak. Ini adalah proses biologis yang pelan-pelan melemahkan kekuatan otot, membuat langkah menjadi goyah, dan tubuh kehilangan daya tahan. Fenomena ini dikenal dengan istilah sarkopenia, yaitu kondisi menurunnya massa otot secara alami akibat pertambahan usia. Setiap orang akan mengalami sarkopenia, tapi kecepatannya berbeda-beda. Yang mengejutkan, sebagian besar orang bahkan tidak sadar tubuhnya sedang mengalami proses ini sampai gejala-gejala mulai muncul. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil, mudah lelah saat berjalan, sering merasa tubuh tidak seimbang, sulit berdiri lama, atau mulai sering kehilangan kekuatan saat membawa barang yang dulu terasa ringan. Tanpa disadari, semua aktivitas sehari-hari mulai terasa berat. Namun, di balik proses alami ini, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh mereka yang sudah berusia di atas 55 tahun. Kesalahan itu bukan karena malas bergerak, bukan karena makan berlebihan, melainkan justru karena tidak mencukupi kebutuhan protein harian. Ini menjadi masalah serius, karena protein adalah satu-satunya nutrisi yang secara langsung bertanggung jawab membangun, memperbaiki, dan menjaga massa otot dalam tubuh. Lebih ironisnya lagi, protein yang paling efektif untuk membantu melawan sarkopenia bukanlah protein mahal atau sulit ditemukan. Protein ini sangat umum, bahkan sering ada di dapur rumah Anda. Tapi mengapa justru banyak lansia yang melewatkannya? Jawabannya sederhana, banyak dari mereka tidak tahu seberapa penting protein ini, atau bahkan salah paham dengan manfaatnya. Selama bertahun-tahun, muncul berbagai mitos seputar konsumsi protein di kalangan orang tua. Ada yang bilang makan banyak protein bisa merusak ginjal, menaikkan kolesterol, atau malah bikin gemuk. Karena itulah banyak lansia memilih menghindari makanan sumber protein dan lebih memilih sayur atau buah. Dengan harapan itu cukup untuk membuat tubuh sehat. Padahal faktanya, protein adalah bahan bakar utama untuk mempertahankan kekuatan otot. Perlu diketahui, setiap orang dewasa membutuhkan asupan protein harian sekitar 1 gram per kilogram berat badan, bahkan bisa lebih tinggi untuk mereka yang sudah mengalami tanda-tanda kehilangan otot. Tapi masalahnya, lansia justru cenderung makan lebih sedikit protein karena nafsu makan menurun, gigi mulai bermasalah, atau karena alasan ekonomi. Inilah penyebab utama mengapa kehilangan otot menjadi semakin parah setelah usia 55. Bukan semata-mata karena usia, tapi karena pola makan yang salah arah. Banyak yang tidak menyadari bahwa satu langkah kecil, sederhana, dan mudah, yaitu rutin mengonsumsi protein tepat, bisa menjadi kunci membalik kondisi tubuh mereka yang mulai lemah. Contohnya, seorang pria berusia 60 tahun yang dulunya merasa mudah lelah saat berjalan jauh. Setelah mengubah pola makannya dengan menambahkan protein yang tepat, kekuatannya mulai pulih. Ia bisa membawa cucunya jalan-jalan tanpa merasa ngos-ngosan. Bahkan perlahan bisa kembali melakukan aktivitas favoritnya yang dulu sempat ditinggalkan. Semua ini tanpa perlu obat mahal atau terapi yang sulit. Hanya dengan satu jenis protein umum yang sering terabaikan. Dan yang lebih menarik lagi, protein ini bukan sekadar memperbaiki otot, tapi juga membantu menjaga kepadatan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan berperan penting dalam proses regenerasi sel-sel tubuh. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk membuat Anda lebih kuat, tapi juga membuat tubuh lebih sehat secara keseluruhan. Lalu, protein apa sebenarnya yang bisa membalik proses kehilangan otot ini? Bagaimana cara konsumsinya agar benar-benar efektif? Dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh orang berusia di atas 55 agar hasilnya optimal? Setelah memahami betapa pentingnya protein dalam menjaga kekuatan otot di usia 55 tahun ke atas,
Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan jenis protein. Apa yang paling sering diabaikan oleh lansia, padahal manfaatnya sangat besar? Jawabannya sangat sederhana, protein hewani berkualitas tinggi, khususnya yang berasal dari telur dan ikan. Ya, telur yang sering kita lihat di dapur sehari-hari, dan ikan yang selalu tersedia di pasar tradisional. Justru dua bahan makanan ini sering diremehkan oleh orang tua karena berbagai alasan. Banyak lansia beranggapan bahwa telur bisa menaikkan kolesterol atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Ada pula yang berpikir bahwa makan ikan setiap hari itu membosankan atau bahkan mahal. Padahal faktanya, telur adalah salah satu sumber protein terbaik yang paling mudah diserap tubuh. Protein dari telur memiliki nilai biologis tertinggi dibandingkan sumber protein lainnya. Artinya, hampir seluruh kandungan proteinnya bisa digunakan tubuh untuk membangun jaringan otot baru. Setiap butir telur mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein lengkap dengan asam amino esensial. Asam amino inilah yang dibutuhkan tubuh untuk proses regenerasi sel-sel otot. Menariknya, putih telur memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sedangkan bagian kuningnya kaya akan vitamin, mineral, dan lemak sehat. Jadi, mengonsumsi telur secara rutin dalam jumlah yang wajar tidak hanya membantu membangun otot, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain telur, ikan terutama jenis ikan laut seperti salmon, tuna, atau sarden merupakan sumber protein yang luar biasa. Ditambah lagi, ikan kaya akan asam lemak omega 3 yang memiliki manfaat antiinflamasi, membantu melindungi otot dari kerusakan akibat peradangan. Studi menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 secara rutin dapat meningkatkan sintesis protein otot, terutama pada lansia yang sudah mengalami penurunan massa otot. Namun, pertanyaannya, mengapa protein hebat ini justru sering dilewatkan? Ada beberapa alasan utama. Takut kolesterol tinggi. Banyak lansia masih terjebak pada mitos lama bahwa makan telur bisa meningkatkan kolesterol. Padahal, penelitian modern sudah membuktikan bahwa kolesterol dalam makanan tidak secara langsung memengaruhi kadar kolesterol darah pada sebagian besar orang. Justru telur membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Masalah pencernaan dan nafsu makan. Seiring bertambahnya usia, beberapa lansia mengalami penurunan nafsu makan atau masalah pencernaan. Karena itulah, mereka cenderung memilih makanan yang lembut atau berkuah dan menghindari makanan berbasis protein karena dianggap berat. Padahal telur bisa diolah menjadi berbagai menu yang lembut dan mudah dikunyah, mulai dari telur rebus, telur dadar, hingga telur kukus. Kurangnya informasi yang tepat, banyak orang tua mendapatkan informasi nutrisi dari sumber yang kurang terpercaya. Akibatnya, mereka lebih sering takut makan protein dibanding memahami manfaat sebenarnya. Informasi yang salah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pola makan rendah protein menjadi kebiasaan di banyak keluarga lansia. Prioritas yang salah dalam pola makan lansia sering mengutamakan konsumsi karbohidrat seperti nasi, roti, atau mie karena dianggap cepat memberi rasa kenyang. Sayangnya, makanan-makanan tersebut tidak membantu menjaga massa otot. Tubuh membutuhkan protein untuk perbaikan dan pembentukan otot baru, bukan sekadar sumber energi. Padahal dengan hanya menambahkan 2-3 butir telur sehari dan rutin makan ikan minimal 3 kali seminggu, lansia bisa secara perlahan membalikan proses kehilangan otot yang selama ini membuat tubuh terasa lemah. Kombinasi sederhana ini dapat memberikan perubahan nyata dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Bahkan beberapa studi menunjukkan lansia yang rutin mendapatkan asupan protein hewani lengkap memiliki risiko lebih rendah mengalami cedera akibat jatuh karena otot mereka tetap kuat dan stabil. Selain itu, asupan protein yang cukup juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka.
meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan mendukung kesehatan tulang. Namun tentu saja, konsumsi protein saja belum cukup. Ada satu hal penting yang harus dipadukan agar hasilnya benar-benar optimal, aktivitas fisik ringan yang teratur. Tanpa aktivitas fisik, protein yang masuk ke tubuh tidak akan sepenuhnya digunakan untuk membangun otot baru. Bagaimana cara menggabungkan konsumsi protein yang tepat dengan aktivitas fisik ringan agar hasilnya maksimal? Dan latihan, seperti apa yang cocok untuk lansia yang sudah mengalami kelemahan otot? Sudah banyak lansia yang mulai menyadari pentingnya asupan protein harian setelah usia 55 tahun. Namun kenyataannya, makan protein saja tidak cukup. Protein adalah bahan baku, tapi tanpa aktivitas fisik yang tepat, tubuh tidak akan memanfaatkan protein tersebut secara optimal. Inilah yang menjadi kesalahan kedua yang sering dilakukan banyak lansia. Mereka hanya fokus pada makan sehat, tapi lupa bahwa otot hanya bisa tumbuh dan terjaga jika digunakan secara rutin. Bahkan jika Anda makan telur setiap hari, ikan 3 kali seminggu, tapi hanya duduk atau tidur seharian, otot tetap akan menyusut. Ini ibarat menumpuk bahan bangunan, tapi tidak pernah mulai membangun rumah. Tubuh Anda memerlukan sinyal agar protein yang masuk digunakan untuk membentuk otot baru, dan sinyal itu hanya datang dari gerakan otot. Semakin sering otot digunakan, semakin besar kemampuannya untuk menyerap protein. Lalu, bagaimana lansia bisa memulai latihan otot tanpa harus melakukan olahraga berat seperti anak muda? Jawabannya adalah latihan kekuatan ringan dan latihan keseimbangan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu pergi ke gym, bahkan bisa dilakukan sambil menonton televisi. Kuncinya adalah gerakan yang konsisten setiap hari, digabungkan dengan asupan protein yang cukup. Berikut ini beberapa contoh gerakan ringan yang terbukti efektif untuk membantu lansia mempertahankan massa otot. Latihan duduk berdiri dari kursi. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi latihan duduk berdiri dari kursi adalah salah satu latihan paling efektif untuk melatih otot paha pinggul dan punggung bawah. Mulailah dengan duduk di kursi, kemudian berdiri perlahan tanpa menggunakan tangan sebagai tumpuan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Lakukan 2 hingga 3 set setiap hari. Latihan ini membantu memperkuat otot utama yang sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menaiki tangga. Mengangkat tumit sambil berdiri. Berdirilah sambil berpegangan pada sandaran kursi atau meja. Angkat tumit hingga berdiri dengan ujung jari kaki. Tahan posisi ini selama 2 detik lalu turunkan perlahan. Ulangi sebanyak 10-15 kali. Gerakan sederhana ini melatih otot betis yang berperan penting, menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. Latihan peregangan tubuh bagian atas. Peregangan sangat penting agar otot tetap lentur. Duduklah tegak, lalu angkat kedua tangan ke atas kepala. Rentangkan setinggi mungkin, tahan selama 5 detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan 5 hingga 10 kali. Latihan ini meningkatkan fleksibilitas bahu dan punggung. Berjalan di tempat selama 2 menit. Jika Anda tidak memiliki banyak ruang untuk berjalan, cukup berdiri di tempat dan mulai berjalan di tempat selama 2 menit. Latihan ini meningkatkan sirkulasi darah dan membantu menjaga kekuatan otot kaki. Semua latihan ini sederhana, tapi jika dilakukan rutin setiap hari, akan menjadi sinyal kuat bagi tubuh untuk menggunakan protein yang dikonsumsi untuk membangun dan memperkuat otot. Bahkan, hanya dengan 15-20 menit latihan ringan setiap hari, dikombinasikan dengan konsumsi protein berkualitas tinggi seperti telur dan ikan, sudah cukup untuk mencegah kerusakan otot lebih lanjut. Dalam waktu 1 bulan, banyak lansia yang mulai merasakan perubahan. Gerakan tubuh menjadi lebih stabil, tidak mudah jatuh, dan perlahan kekuatan kembali seperti dulu.
Sebuah studi dari Jurnal Kesehatan Geriatrik menyebutkan bahwa lansia yang melakukan kombinasi antara latihan kekuatan ringan dan konsumsi protein harian memiliki kemungkinan 58% lebih rendah mengalami kecelakaan jatuh dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan salah satu saja. Ini artinya, kedua komponen ini harus berjalan bersamaan agar hasilnya benar-benar terasa. Masih banyak lansia yang merasa malu atau takut untuk memulai latihan. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan bagi mereka yang sudah jarang bergerak selama bertahun-tahun, memulai perlahan tetap akan memberikan manfaat besar. Yang terpenting adalah konsistensi. Mulailah dengan gerakan yang paling mudah. Lakukan sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa untuk memberikan tubuh bahan bakar yang cukup melalui asupan protein. Namun ada satu hal penting lagi. Ada satu kesalahan fatal lain yang sering membuat usaha membangun otot ini gagal, yaitu waktu konsumsi protein yang salah. Banyak orang makan protein hanya saat makan siang atau malam. Padahal tubuh lansia membutuhkan strategi waktu makan yang berbeda agar hasilnya maksimal. Lantas, kapan waktu terbaik untuk makan protein agar tubuh benar-benar menyerapnya dan menggunakannya untuk membentuk otot? Jawabannya akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Banyak lansia sudah mulai mengonsumsi protein seperti telur, ikan, daging ayam, atau tahu tempe. Sebagian juga sudah rajin melakukan latihan ringan setiap hari. Tapi, mengapa masih ada yang merasa tubuhnya belum kuat sepenuhnya? Salah satu penyebab utamanya adalah waktu konsumsi protein yang salah. Ini sering dianggap sepele, padahal memiliki pengaruh besar terhadap seberapa baik tubuh memanfaatkan protein untuk membangun otot. Sebagian besar lansia cenderung mengonsumsi protein dalam jumlah besar hanya pada waktu makan siang atau malam. Biasanya, pagi hari hanya diisi dengan teh manis atau roti tanpa isi. Padahal, pagi hari adalah saat paling penting bagi tubuh untuk mendapatkan asupan protein, apalagi setelah tidur semalaman tanpa asupan makanan. Saat kita tidur, tubuh tetap bekerja untuk memperbaiki jaringan. Ketika bangun, otot kita berada dalam keadaan lapar dan siap menyerap nutrisi. Jika pagi hari hanya diisi dengan karbohidrat saja, tubuh tidak mendapatkan sinyal kuat untuk membangun otot. Sebaliknya, asupan protein di pagi hari akan memberi tubuh bahan bakar utama untuk memulai proses pembentukan otot sepanjang hari. Itulah sebabnya, sarapan berprotein tinggi harus menjadi prioritas, bukan hanya makan siang atau malam. Bahkan, studi menunjukkan lansia yang mengonsumsi protein dalam jumlah yang seimbang di pagi, siang, dan malam memiliki massa otot yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya makan protein di satu waktu saja. Distribusi protein yang merata sepanjang hari membantu tubuh menyerapnya dengan lebih efisien. Contoh sederhana pola makan protein yang baik untuk lansia. Pagi hari 2 butir telur rebus plus segelas susu rendah lemak atau susu kedelai plus sedikit buah. Siang hari, nasi secukupnya plus ikan panggang plus sayur bening. Malam hari tahu atau tempe plus sup ayam plus sayur hijau. Dengan pola ini, tubuh mendapatkan pasokan protein secara stabil dan merata. Ini ibarat memberi bahan bangunan sedikit demi sedikit agar tukang bangunan bisa bekerja terus tanpa kekurangan bahan. Selain waktu, jumlah protein yang dikonsumsi di setiap waktu makan juga penting. Untuk orang dewasa usia di atas 55 tahun, idealnya mengonsumsi sekitar 25-30 gram protein per waktu makan. Ini setara dengan sekitar 2-3 butir telur besar, atau 1 potong sedang ikan panggang, atau 1 porsi dada ayam, ukuran sedang. Jika sulit mencapai angka ini hanya dari makanan biasa, bisa ditambah dengan minuman protein rendah gula yang sudah banyak tersedia di pasaran. Namun, perlu diperhatikan juga jenis protein yang dipilih. Prioritaskan protein berkualitas tinggi seperti telur, ikan, ayam, susu, atau kedelai.
Hindari sumber protein yang tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak, gorengan, atau makanan cepat saji. Selain waktu makan, ada satu lagi kebiasaan buruk yang sering dilakukan lansia, yaitu makan dalam jumlah besar, sekaligus lalu tidak makan lagi selama berjam-jam. Tubuh lansia lebih baik diberi makanan dalam porsi kecil, tapi lebih sering. Dengan cara ini, kadar gula darah tetap stabil, energi tetap terjaga, dan penyerapan protein oleh otot berjalan lebih efektif. Bahkan, waktu makan protein yang tepat juga berhubungan langsung dengan kualitas tidur. Lansia yang makan malam terlalu sedikit atau tanpa protein cenderung mudah merasa lelah keesokan harinya. Sebaliknya, makan malam dengan kandungan protein cukup justru membantu proses perbaikan otot saat tidur, membuat tubuh terasa lebih segar di pagi hari. Namun bagaimana jika ada lansia yang sudah sulit makan dalam porsi besar? Solusinya adalah dengan membagi porsi menjadi 4-5 kali makan kecil sepanjang hari. Misalnya, sarapan pagi, camilan protein seperti yogurt atau telur rebus. Makan siang, camilan sore kacang rebus atau tahu goreng tanpa minyak berlebihan. Makan malam ringan. Dengan pola seperti ini, tubuh tetap mendapatkan asupan protein yang stabil tanpa harus dipaksa makan dalam porsi besar sekaligus. Semua strategi ini akan jauh lebih efektif jika didukung dengan aktivitas fisik ringan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat, otot butuh dua hal untuk bertahan gerakan dan protein. Jika salah satu kurang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Namun meskipun sudah mengetahui semua ini, ada satu tantangan terakhir yang sering membuat para lansia gagal mempertahankan kekuatan tubuhnya konsistensi. Banyak yang semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan. Ada juga yang tergoda kembali ke pola lama karena merasa tidak ada perubahan cepat. Lantas, bagaimana cara agar tetap konsisten menjalani pola hidup sehat ini? Apa trik agar perubahan pola makan dan kebiasaan ini bisa benar-benar bertahan hingga menjadi gaya hidup permanen? Satu hal yang sering menjadi penghalang terbesar bagi lansia dalam menjalani pola makan sehat dan rutin berolahraga ringan bukanlah soal biaya, bukan soal waktu, tapi masalah konsistensi. Banyak lansia yang sudah tahu manfaat protein, sudah mencoba mengubah pola makan, bahkan sudah memulai latihan ringan di rumah. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu, semangat itu mulai memudar. Kebiasaan lama yang kurang sehat kembali muncul. Apalagi jika tidak ada yang mengingatkan atau mendampingi. Kunci utama agar perubahan ini bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari adalah membentuk rutinitas yang sederhana, mudah diingat, dan menyenangkan. Perubahan tidak harus besar-besaran, tapi justru harus perlahan dan bertahap agar tubuh dan pikiran bisa menerimanya dengan nyaman. Berikut ini beberapa strategi agar lansia bisa konsisten menjaga asupan protein dan kebiasaan sehatnya. Buat jadwal harian yang jelas. Jadwal makan yang teratur membuat tubuh terbiasa. Misalnya, selalu sarapan sebelum pukul 7 pagi, camilan jam 10 pagi, makan siang pukul 12 siang, dan seterusnya. Dengan cara ini, tubuh akan otomatis merasa lapar pada jam yang sama setiap hari, dan asupan protein bisa tersebar merata sepanjang hari. Siapkan menu dari awal minggu. Seringkali rasa malas memasak menjadi alasan untuk tidak makan sehat. Solusinya adalah dengan menyusun menu mingguan sejak awal. Misalnya, di hari Minggu, tuliskan menu sarapan, makan siang, dan makan malam untuk 1 minggu ke depan. Bahan-bahan yang dibutuhkan bisa dibeli sekaligus agar tidak perlu repot ke pasar setiap hari. Variasi menu agar tidak bosan. Banyak lansia yang berhenti di tengah jalan karena bosan dengan menu yang itu-itu saja. Oleh karena itu, variasi sangat penting. Telur tidak harus selalu direbus, bisa dibuat telur dadar isi sayur, telur kukus lembut, atau dicampurkan ke sup. Ikan bisa dipanggang, dibuat pepes, atau disup. Dengan variasi ini, makan sehat tidak terasa membosankan.
Libatkan keluarga. Salah satu cara terbaik agar lansia tetap semangat menjalani pola hidup sehat adalah melibatkan anggota keluarga. Jika anak dan cucu ikut mendukung, maka kegiatan makan sehat akan terasa lebih menyenangkan. Bisa makan bersama, saling mengingatkan, bahkan menjadikan momen makan sebagai waktu berkumpul keluarga. Gunakan pengingat atau alarm. Di era sekarang, teknologi bisa sangat membantu. Gunakan alarm di ponsel untuk mengingatkan waktu makan atau waktu melakukan latihan ringan. Ini terdengar sepele, tapi sangat efektif agar tidak lupa. Catat perkembangan. Setiap minggu tidak ada yang lebih memotivasi selain melihat hasil nyata. Cobalah mencatat perkembangan kekuatan tubuh setiap minggu. Misalnya, minggu pertama hanya mampu berdiri dari kursi sebanyak 5 kali, tapi minggu kedua sudah bisa 8 kali. Perubahan kecil ini akan menjadi sumber semangat besar untuk terus melanjutkan kebiasaan baik. Berikan penghargaan untuk diri sendiri. Setelah berhasil konsisten selama 1 minggu atau 1 bulan, beri hadiah kecil untuk diri sendiri. Tidak harus mahal, bisa dengan membeli buah favorit, menonton film yang disukai, atau berkumpul dengan teman. Penghargaan ini membuat otak merasa bahwa usaha menjaga kesehatan membawa kebahagiaan, bukan beban. Yang terpenting dari semua ini adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu hari terlewat makan sehat atau lupa melakukan latihan, jangan langsung menyerah. Mulailah lagi keesokan harinya. Perjalanan menuju tubuh yang lebih kuat setelah usia 55 bukan perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan. Banyak lansia yang berpikir, saya sudah tua, untuk apa repot-repot menjaga makan atau latihan otot? Ini adalah pemikiran keliru. Justru di usia inilah tubuh Anda paling membutuhkan perhatian, agar hari-hari tua tidak diisi dengan keterbatasan, tapi dengan kebebasan bergerak, kekuatan untuk mandiri, dan kesempatan untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Dengan protein yang tepat, latihan ringan rutin, waktu makan yang sesuai, dan kebiasaan sederhana yang dijaga konsistensinya, proses kehilangan otot bisa diperlambat, bahkan dibalik. Anda tidak perlu menjadi binaragawan atau atlet. Yang Anda butuhkan hanyalah menjaga tubuh tetap bergerak dan terisi nutrisi dengan baik setiap hari. Ingat, usia hanyalah angka. Tubuh Anda masih bisa menjadi kuat, stabil, dan bertenaga jika Anda mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Dengan perubahan sederhana, Anda bisa menjalani masa tua yang lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih bahagia. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin membiarkan tubuh melemah pelan-pelan, atau justru mengambil langkah kecil setiap hari untuk membalik prosesnya? Mulailah dari sekarang. Mulailah dari 1 butir telur. Mulailah dari 1 langkah berdiri dari kursi. Dan biarkan perubahan besar itu terjadi perlahan. Untuk diri Anda, untuk masa tua Anda, untuk hidup yang lebih bermakna.